Baik, terima kasih kami puji dan juga Bapak Ibu dan sahabat sekalian jemaah Sholat Hidayat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita semoga Allah pasti sehat. Kita dan keluarga kita selalu Allah jaga, Allah lindungi di mana saja kita berada. Dan juga semoga kita serta keluarga kita dimudahkan dirasakan semua usaha yang kita lakukan. Alhamdulillah, bersyukur atas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah wa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam Ahad ini atas izin Allah, atas nikmat yang besar yang diberikan kepada kita berupa iman Islam sehat dan nikmat setelah kita berumur, kita masih bisa mengangkat kaki melaksanakan salah satu perintah Allah SWT dan Rasulnya, yaitu kalau mudah-mudahan dia langkah perjalanan kita sama-sama mencipta dan Allah SWT pewarnaan kita sampai ke Allah SWT. Allah ganti Allah melindungi surga Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Rasulullah kita, suri keluarga kita dan kita Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kita sebagai umat yang harus istiqomah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat nanti syafaat dari beliau itu dan kepada kita semua izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di teladannya, di surganya, di bawah pembimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah muslimat yang dirahmati Allah Taala, tema kita tidak pernah bosan-bosan, selalu diingatkan dan selalu disampaikan, bahkan diulang-ulang terus, ya, terutama adalah tentang masalah waktu. Ya. Karena ini yang juga Allah selalu ingatkan kepada kita. Makanya apa yang disampaikan ada pengulangan dan ada penguatan. Ya. Allah selalu ingatkan kepada kita dalam perkataan wal-asr, demi masa, demi waktu asar, demi waktu yang sempit. Inna insana lafi khusr, sehingga manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ini berdasar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita untuk mengelola waktu. Allah perintahkan kepada kita untuk memanage waktu. Allah perintahkan kepada kita untuk mengatur waktu. Ini yang Allah perintahkan kepada kita agar kita tidak rugi. Dalam dua kajian yang lalu tentang disiplin ibadah itu juga sudah disampaikan bagaimana terserapkan agar kita bisa menjalankan kedisiplinan waktu yang ada, yaitu kita membuat yang namanya perencanaan kegiatan atau timeline atau schedule kerja. Kita buat rencana kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan ini sudah dibuktikan ketika Islam berjaya di Andalusia sampai dikurang 8 abad 800 tahun. Itu yang namanya pemerintahan Andalusia itu menerapkan sebuah sistem, yaitu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Dan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Islam di Andalusia, yaitu ketika jam 10 malam waktunya tidur, itu seluruh lentera
baik yang ada di pemerintahan sampai kepada lampu-lampu yang ada di rakyat itu dimatikan semua. Jadi benar-benar tuh kedisiplinan yang dilakukan oleh pemerintah Rusia. Jadi benar-benar itu dimatikan semua. Dan pada saat jam 2 malam, maka pemerintahan Rusia itu menyalakan lentera, menyalakan lampu baik di pusat kerajaan maupun sampai kepada rakyatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Andalusia, yaitu dengan prinsip tidur lebih awal, bangun lebih awal. Dan apa yang terjadi ketika umat Islam itu pada saat jam 2 atau setengah 3 malam lentera dinyalakan, mereka serta-merta kebiasaan yang terjadi kepada pemerintah dan juga rakyat, mereka bangun, mereka akan itu. Dan tentunya yang mereka lakukan pertama kali adalah yang mereka bersuci, kemudian mereka bersujud kepada Allah, yaitu dengan melakukan ibadah qiyamul lail. Nah, barulah setelah itu, ya, kaum muslimin itu mereka membaca buku, mereka mempelajari buku, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran, ya, atau dikatakan mentadaburi Al-Quran, menelaah mereka. Sampai akhirnya kita bisa tahu di masa Andalusia munculnya para teknokrat, munculnya para ilmuwan yang ada, penemu yang ada itu terjadi di Andalusia. Itu muncul itu. Ya, apakah ilmu kedokterannya, apakah ilmu biologinya, apakah ilmu matematiknya, apakah ilmu otomotifnya, ya, semua muncul pada saat di masa Andalusia. Itu yang selalu dibiasakan dilakukan oleh pemerintah Islam pada saat itu. Nah, jadi kembali ke disiplinan itu dengan mengelola waktu yang akhirnya menyebabkan rakyat yang ada itu menjadi rakyat yang benar-benar berakal sehat, rakyat yang cerdas, ya, rakyat yang benar-benar dikatakan ulul albab. Ini yang bisa kita lihat. Maka itu Allah perintahkan kita untuk mengelola waktu kita, apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terlebih kita tahu sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita, ya seperti orang tua kita para suci di atas 70 tahun, itu apa yang sudah dilewatinya itu nggak bakal ya lewat begitu saja. Karena dalam hadis riwayat Bazzar wa Tabrani, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, dan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in hisab. Tidak akan terpikir seorang hamba pada hari kiamat sampai Allah tanya empat hal. Yang pertama adalah tentang umri di masalah umur di mana dihabiskan. Umur di sana adalah urusan kegiatan, aktivitas pekerjaan, di mana aktivitas kita dihabiskan, di mana kegiatan kita dihabiskan, di mana pekerjaan kita dihabiskan. Itu yang Allah akan tanyakan kepada kita. Artinya satu hari 24 jam, satu minggu 168 jam. Bagaimana dalam satu pekan ataupun dalam hari-hari yang ada? Apakah dia benar-benar hidupnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk yang lainnya? Maka Allah akan tanyakan. Maka tidak ada alasan kalau misalnya dalam satu pekan menyempatkan waktu 2 jam atau 3 jam itu untuk menuntut ilmu. Ya tidak ada alasan kok saya tidak bisa sibuk. Padahal ketika kita bicara tentang disiplin ibadah, kalau kita sudah buat time block kita buat activity plan kita, perencanaan kegiatan kita, tidak ada waktu sisa. Kamu tahu, tadi setiap Sabtu malam Ahad, maghrib sampai isya,
Atau takdirnya di doa subuh ada pada subuh sampai jam sekian. Artinya itu sudah ada di dalam perencanaan kegiatan kita. Dan itu bukan waktu sisa. Tinggal bagaimana kita mendisiplinkan yang ada. Karena sekecil apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan kita, urusan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan yang kita lakukan walaupun sebesar zarah, ya, keburukan walaupun sebesar zarah, itu Allah akan minta tanggung jawab. Apa itu zarah? Ya kalau orang zarah itu biji sawi atau sebesar debu. Atau kalau kita ya melihat itu zarah itu kalau pada pagi hari itu matahari masuk ke dalam rumah, terlihat itu masuk ke dalam kaca, dan saat itu kelihatan di sinarnya itu ada debu-debu yang berterbangan. Bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasakan. Itulah zarah. Ya itu zarah. Bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Kita hanya tahu kalau rumah ditinggal beberapa hari, ketika kita pegang dinding itu sudah banyak debu. Kita pegang apalagi lantai itu sudah kelihatan kaki kita debu. Ya makanya itu sebesar zarah. Atau kalau di dalam ilmu teknologi, zarah itu 10 pangkat min 6. Ya, yang dikenal dengan namanya teknologi nano. Nano orang mana ya? Teknologi nano 10 pangkat min 6. Bayangin kalau zaman dulu penerjemah atau terjemahan dari ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ya, siratal mustaqim itu, ya, apa istilahnya, rambut dibelah 7, ya. Itu pengetahuan zaman dulu. Tapi pada perkara hari ini dengan teknologi nano ribuan bahkan jutaan dari rambut itu bisa dibelah, nggak lagi 7. Ya itu hebat. Ya karena teknologi nano itu, bahwa bisa lihat kalau di YouTube ada sebuah gedung, ya, dihancurkan itu cukup dengan disuntikkan ke dalam gedung itu, ya, disuntikkan saja itu langsung luluh lantak. Ya luluh lantak menjadi abu, debu, dan tidak berdaya sekitarnya. Itu teknologi nano. Ya. Jadi sekecil itu pun yang bisa memotong rambut menjadi jutaan rambut, itu disebut Allah akan minta pertanggungjawaban. Nah inilah makanya jangan dianggap enteng masalah hukum, masalah kegiatan kita, aktivitas kita. Ya, tidaklah seorang mungkin memilah-milah, memilih-pilih, ya, kegiatan apa yang akan dilakukan. Untuk apa? Tentunya adalah untuk persiapan kita menuju hari setelah kematian. Maka dalam hadis Ibnu Majah dikatakan al-kayis man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-kayis orang yang cerdas adalah siapa yang mampu menakuti, ya, siapa yang mampu untuk introspeksi diri. Mandana nafsa, siapa yang mau introspeksi diri, siapa yang mau berkaca diri, siapa yang mau bermuhasabah. Lalu dilanjutkan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Dan Allah mengingatkan di surat Al-Asr ayat 18. Ya. Mungkin saudara boleh walaupun sering dibaca. Silakan surat Al-Asr ayat 18.
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman dari Quran, pada dari Allah mengingatkan kita semua untuk persiapkan bekal hari ini untuk hari esok. Dan tentunya yang kita persiapkan adalah untuk hidup yang kekal abadi. Ya, hidup yang kekal abadi adalah negeri akhirat. Berbanyak-banyaklah bekal untuk menuju kepada akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa yang Allah SWT. Maka sesawadu wa inna khairan takwa. Berbekal, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dalam kitab Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang mengambilnya, dan setiap hari keduanya ada pengekornya. Maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sungguhnya hari ini dunia yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan, dan besok akhirat yang ada hanya hitungan, tidak ada amal. Ya. Artinya hari ini perbanyaklah amal dan jangan berhitungan. Jangan perhitungan. Lakukanlah sebanyak-banyaknya amal dan jangan perhitungan. Pak, saya sudah melakukan ini cukup. Jangan. Ya, kita lihat yang namanya baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, pada dia jujur sudah dijanji masuk surga, tapi dia tidak pernah menghilangkan kesempatan untuk berbuat yang terbaik di hadapan Allah. Karena suatu ketika akan membangun Masjid Quba, saat itu Rasul mengangkat beban yang sangat berat. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasul, Rasul istirahat saja, Rasul berdiri di sana saja, biar kami yang bekerja. Rasul memperhatikan kami. Apa kata Rasul? Apakah nggak boleh saya melakukan sebuah ibadah agar tetap menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang dikatakan oleh Rasul. Walaupun beliau adalah orang yang bisa melakukan, tapi beliau tidak pernah mau meninggalkan kesempatan untuk berbaik. Bahkan kita lihat juga ya bagaimana kaki beliau sampai bengkak melakukan yang namanya ibadah sholat malam. Coba bayangkan, itu Rasul gak pernah hitung-hitungan, walaupun dirinya sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dulu ada seorang ulama, dan saya ingat kok sekarang lupa. Ada seorang ulama, itu udah sepuh, udah di atas 80-an tahun. Nah pada saat itu ulama terus melakukan pendidikan, bimbingan dakwah kepada para santri-santri, kepada para murid-muridnya, dan juga berdakwah ke masyarakat yang ada. Lalu para santri yang mengatakan, wahai ulama, berdasarkan ulama itu, ini tidak dilupakan. Wahai ulama, sebaiknya kau istirahat saja. Sebaiknya kau tinggal melihat bagaimana kami mengajarkan para santri yang lain dan juga masyarakat yang ada. Sementara kau beristirahat saja, melihat kami. Tapi apa yang dikatakan oleh ulama tersebut? Apakah aku tidak boleh untuk melakukan kebaikan? Sementara Allah masih memberikan aku kesempatan hidup. Tentunya aku ingin melakukan yang terbaik. Dan saya tidak akan pernah mau meninggalkan kegiatan dakwah ini sampai Allah benar-benar memanggil diriku. Malaikat maut mencabut daripada nyawaku.
Itu sampai seperti itu. Jadi kamu kalah. Artinya walaupun sudah berkumpul, nggak boleh atau nggak mau kalah dengan anak-anak muda lain atau orang-orang yang berada umur di bawahnya. Nggak pernah mau kalah. Karena ingat, kita ini semua sedang bertarung. Kita ini semua sedang berlomba-lomba. Kalau di rumah suami istri berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Kalau di rumah orang tua dan anak berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Ya, kalau dalam majelis ilmu kita sedang berlomba-lomba antara guru dengan para jamaah yang ada, itu berlomba-lomba menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Dan di antara para jamaah pun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Karena yang Allah lihat bukan statusnya. Apakah dia seorang ulama, apakah dia seorang murabi, apakah dia seorang guru ngaji, ustaz, Allah tidak lihat. Tapi yang Allah lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terbaik Allah nyatakan kalau yang paling bertakwa. Jadi kita semua saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih sebuah predikat terbaik, yaitu takwa. Nah, maka itulah ketika kita hari ini hidup di dunia, buatkan perbuatan pada amal perbuatan. Dan jangan itu. Kalau Allah katakan di surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lakukan amal yang terbaik. Lakukan amal yang terbaik. Kalau pernah kita tadi dengan bisnis spektakuler, meraih, kejar bisnis spektakuler yang Allah jadikan, bisnis yang bisa menyelamatkan kita dari ajab api neraka. Itu yang harus kita lakukan. Karena nanti ketika di akhirat itu yang ada hitungan, udah ada lagi amal. Kita nggak lagi melakukan ngaji, nggak lagi sholat, nggak lagi, ya. Tapi yang ada adalah perhitungan amal-amal dia pada saat ketika kita di dunia. Ya. Ini yang menjadi bagian penting bagi kita. Lalu sedikit diingatkan lagi bagaimana kita memahami makna waktu. Ya, pernah diingatkan pada kesempatan 1 Muharram 1445 dalam muhasabah. Ya, ketika kita menghargai waktu 1 tahun, kita harus tanya pada sesuai yang tertinggal, ya, dalam ujian kenaikan kelas. Dia harus ngulang 1 tahun. Begitu berharga waktu 1 tahun. Begitu ngulang waktu 1 bulan, tanya seorang ibu yang melahirkan prematur, yang di situ bergelut antara hidup dan mati, ya, hanya kurang daripada bulan saja. Ini bisa bertahun nyawa. Kalau kita ingin melihat bagaimana berharganya 1 minggu, tanya seorang, ya, editor majalah mingguan yang harus memberikan berita yang terbaik, berita yang up to date, ya, berita yang trending topiknya itu benar-benar bagus. Kalau kita memahami makna 1 hari, tanya kepada seorang pekerja yang mendapatkan gaji harian, ya tanya, ya, atau Pak I, ya, itu kan gaji harian di rumah, ya. Ya, itu tanya begitu berharganya waktu 1 hari tadi. Seandainya dia tidak bisa mengambil atau mendapatkan, ya, pelanggan yang ada, dia berdiam diri saja, itu akan lewat, ya, terdapatkan dalam 1 hari. Maka begitu berharganya 1 hari itu bagi orang yang bekerja dengan gaji harian. Begitu pula yang 1 jam, tanya seorang istri atau gadis yang sedang menunggu kasihnya, istri yang sedang menunggu suaminya, 1 jam sangat berharga sekali. 1 menit berharga bagi seorang yang ketinggalan kereta, apalagi kereta jauh. Itu berat. Kalau pesawat masih bisa delay, ya, pesawat masih bisa dia nunggu beberapa menit. Tapi kalau kereta nggak bisa, seandainya dia delay aja atau nunggu aja berapa menit, akan terjadi kecelakaan. Kita sudah diatur. Makanya begitu berharganya 1 menit bagi seorang yang ketinggalan kereta. Tapi dia harus nunggu, ya, apakah 1 hari lagi, apakah setengah hari lagi, ya, kecuali keretanya adalah kereta komuter lain.
setiap 15 menit itu ada, ya. Begitu berarti 1 detik bagi seorang yang selamat dari kecelakaan, ya. Itu berharga sekali yang selamat dari kecelakaan. Ya kadang-kadang sakit capek itu terutama orang lewat, ya di jalanan itu kebongkor lah, dibilang lah. Itu ada saat-saat yang capek itu yang disebut ngantuk sekejap, namanya micro sleep, ya. Nah saat itu kan, ya tiba-tiba, ya di depan kita ada sesuatu dan kita berakhir, ya terjaga dari kecelakaan. Ya seperti almarhum Pak Ayah itu. Seringkali kalau di Mambo Jakarta Utara, tuh kalau lampu merah motor jalan terus, ya baru kaget setelah lewat. Ya, artinya itu berharga sekali waktu 1 detik dan berharga sekali waktu 1 milidetik bagi orang yang mendapatkan atau berlari ataupun bertarung ataupun pembalap ataupun perenang yang mendapatkan hadiah medali perak. Padahal selisihnya hanya 1 milidetik, tapi dia mendapatkan medali perak. Itu berharga sekali. Nah maka itulah bagi orang-orang yang mati ini, dia akan menghargai waktu, menghargai waktu yang ada. Dia tidak akan mau waktu itu terbuang percuma, terlewat dengan percuma. Lalu kemudian kita tahu waktu yang Allah berikan ini terbagi 3, ada waktu yang lalu, waktu kemarin, waktu yang akan datang, maupun waktu hari ini, saat ini. Untuk waktu yang lalu yang akan datang, Allah mengingatkan kita tidak boleh sesali yang sudah kita lewati, apapun yang terjadi. Bisa dibuka surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Mohon surat Al-Hadid 57, 22, 23. Likai la tahsaru ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah berfirman di Quran Al-Hadid ayat 22-23. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya apa yang sudah terjadi di masa lalu, apakah itu masalah yang pahit, sangat pahit, paling pahit, terlalu apa sangat pahit, gitu ya, itu nggak boleh disesali. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk terjadi pada diri kita, itu sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Maka kita mengingatkan di sana, ya, likai la ta'sau ala ma fatakum. Dikatakan Allah, yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi jangan sampai kita bersedih terhadap apa yang hilang dari kita. Sedih yang berkepanjangan, ya. Menyesali apa yang pernah terjadi, tapi menyesalnya bukan menyesal bertobat, tapi kenapa kok itu harus terjadi sama saya? Kenapa itu harus terjadi dengan keluarga saya? Kenapa harus terjadi? Itu Allah benci, ya, Allah benci. Allah katakan di sana, wallahu la yuhibbu kulla mukhtal. Mukhtal itu adalah
sedih terhadap apa yang luput dari kita, atau berkhayal kalau gagal. Coba seandainya misal dulu saya, jadi selalu begitu. Itu Allah benci sama orang yang tidak mukhtar namanya, berkhayal kalau gagal, sedih yang berkepanjangan, sedih terhadap apa-apa yang hilang, yang luput dari kita. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, udah diatur sama Allah, nggak usah khawatir. Kalau kita pernah ditipu oleh teman, ya karena bukan kesalahan kita, yakin rezeki itu akan tetap milik kita dan akan kembali kepada kita. Itu yang harus kita yakin. Maka itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang halaman keempat ya, itu dari Ummu Salamah dalam rumah, bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairun minha, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku ganjaran dalam musibah ini dan berikanlah ganti kepadaku dengan yang lebih baik daripadanya. Melainkan Allah memberikan pahala dalam musibahnya itu dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik daripadanya. Ini janji Allah. Ya, berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah, maka janji Allah. Ya, Allah akan berikan pahala karena musibah kita, dan Allah akan ganti kita dengan yang lebih baik dari yang hilang dari kita tadi. Kemudian juga dalam hadis dalam Ibnu Majah dikatakan, barang siapa tertimpa musibah kemudian tak ingat kejadian tersebut, lalu mengucapkan istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meskipun kejadian yang telah berlalu, maka Allah akan tetap menuliskan pahalanya. Nah, ini akhlak dari Rasul. Jadi kalau kita ingat lagi, kita dibohongin sama teman, langsung ucapkan karena istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Atau kita ingat lagi hal-hal yang buruk di masa lalu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah akan tetap tuliskan pahala. Ya, jadi bukan malah sedih, ingat sedih yang berkepanjangan, akhirnya sakit. Ya, kalau sakit akhirnya ya stres. Kalau udah stres akhirnya bisa menzalimi diri, bahkan bisa membawa pada kematian. Ini yang diingatkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Maka itu kalau masa lalu nggak boleh kita sesali, nggak boleh sedih berkepanjangan. Lalu juga kalau masa lalu kita punya kesalahan, segera bertobat dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Biar apa? Biar aib kita, biar kejelekan kita, keburukan kita nggak muncul lagi pada saat ini. Kebanyakan kejelekan kita muncul lagi pada hari ini, itu kalau kita belum tobatan nasuha. Ya, kajian kita pada saat berbicara tentang tobatan nasuha itu. Jadi akan muncul lagi sifat asli. Ya. Kelihatannya soleh banget, akuan banget, ikhwan banget, tiba-tiba orang itu mengucapkan sumpah serapah. Tiba-tiba dia memiliki yang namanya temperamen yang sangat tinggi, tangan melayang, kaki menendang. Berarti itu sifat asli masa lalu. Yang itu muncul lagi akibat apa? Akibat dia tidak melakukan tobatan nasuha. Ya, maka lihat kembali kajian tobatan nasuha. Bagaimana langkah-langkah tobatan nasuha, sehingga aib kita benar-benar dari Allah akan hapus, Allah akan tutup. Bahkan keluarga kita udah tidak ingat lagi aib kita. Bahkan tetangga kita udah tidak ingat lagi aib kita. Bahkan karib kerabat, teman-teman, anak keluarga kita udah tidak ingat lagi aib kita di masa lalu. Itu jadi Allah dengan tobatan nasuha. Tapi ketika belum tobatan nasuha, maka akan ditunjukkan sendiri oleh dirinya sendiri kalau penyakit atau sifat aslinya kejelekan di masa lalunya itu akan terlihat. Ya, makanya jangan heran ya kalau melihat ada orang yang tadi dikatakan soleh banget, tiba-tiba kok ya
ya akhlaknya jadi begitu, tiba-tiba kok perbuatannya seperti itu, ya berarti apa? Kuncinya dia bertobatkan nafsunya. Kemudian yang ketiga adalah kalau bicara masa lalu, maka kita selalu mohon sama Allah agar jangan sampai kejelekan kita muncul lagi, aib kita muncul lagi setelah kita ngaji. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau buka lagi kejelekan kami, jangan kau munculkan lagi aib kami, jangan kau perlihatkan lagi sifat asli kami setelah kami dapat hidayah, setelah kami ngaji, setelah kami dapat petunjuk. Itu kita minta sama Allah. Kita udah ngaji, jangan sampai dibuka lagi, jangan sampai diperlihatkan lagi, dipertontonkan lagi. Apalagi anak cucu kita lihat, oh ternyata aku ternyata aku kayak gitu, ternyata Unti kayak begitu ya, ternyata Mbak kayak gitu, ternyata kakek kayak gitu, ternyata nenek kayak gitu ya sifatnya. Ini jangan sampai dimunculkan di anak cucu kita. Kemudian yang kedua, waktu yang akan datang. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Kita tahu bahwasanya waktu yang akan datang adalah masalah yang ghaib, ya. Dan Allah sudah katakan hanya Allah yang tahu yang ghaib. Dalam surat Nur ayat 59, kunci-kunci ya yang gaib hanyalah Allah yang tahu. Dalam surat Al-Jin ya ayat 26, surat Jin ayat 26, hanya Allah yang tahu masalah yang ghaib. Hanya akan tahu masalah yang ghaib. Udah, itu hanya Allah saja, kita nggak tahu. Ya jangan kita datang ke paranormal untuk tahu bagaimana masa depan saya, ya bagaimana garis hidup saya, kalau dilihat garis hidup. Udah itu urusan Allah, ya nggak usah nanya dengan yang mereka yang syirik, ya. Ini jangan sampai seperti itu. Udah, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, kita selalu minta sama Allah, berdoa minta yang terbaik untuk yang akan datang, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan doa kita yaitu di surat 17 ayat 40, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni min rajim waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dalam masuk yang baik, keluarkan aku dan keluar yang baik, dan berikanlah, jadikanlah di sisi Engkau sultanan kekuasaan nasira yang menolong padaku. Udah kita minta yang terbaik. Ya, termasuk kalau usah mikirin anak kita ke depan bagaimana. Insya Allah Allah yang jaga, Allah yang atur. Apakah itu rezekinya, masa depannya dan semuanya Allah yang atur. Kita hanya minta sama Allah. Robi ada ini boleh sedikit waktu ini. Boleh jadi berjalan dengan persoalan. Kita hanya minta. Termasuk kematian kita ke depan pun kita minta mati yang terbaik yaitu husnul khotimah. Lalu untuk yang masa akan datang, ya, karena kita belum tahu umur kita berapa lama lagi. Karena nggak dilihat mana yang sehat, mana yang sakit, nggak dilihat. Mana yang tua, mana yang muda, nggak lihat. Ya kalau udah waktunya ya udah datang itu aja. Makanya untuk masa yang datang judulnya tingkatkan takwa. Selalu kita tingkatkan takwa dan kesalahan kita. Karena janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, dan 4, dengan kita takwa Allah jadikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang berat. Ya, permasalahan-permasalahan yang hari ini berarti kedepannya bagaimana ya Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Yang penting kita takwa, jalani perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangan Allah dan Rasul. Terus, ya. Kemudian yang kedua jadi Allah, ya wajib wa syuritas, Allah akan kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga jadi Allah nama yang keempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan mudahkan dan lancarkan semua urusan. Itu kalau untuk yang akan datang. Nah sekarang bagaimana dengan waktu hari ini nih, saat ini? Maka fokus kita adalah ibadah. Karena diciptakan manusia dan cinta Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita diperintahkan beribadah sampai kematian datang.
Wa bukrobaka hatta ya'tiyaka yakin. 15 ayat 99. Beribadahlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Allah sampai kematian datang. Seumur hidup, bahkan di setiap tarikan nafas. Ya, di setiap tarikan nafas. Kesempatan harus dialokasi satu hari ini hanya satu tarikan nafas. Kesempatan daripada rezeki yang paling mudah juga alokasi kesempatannya hanya satu tarikan nafas. Jadi digambar ini sama, ya. Istilahnya apa? 11-12, 16-12 ya. Artinya sama kesempatannya rezeki. Jangan dianggap rezeki bakal lama itu, ya. Harus duluan enggak juga. Atau yang sedang sakit mulu gitu ya, belum tentu. Bisa jadi yang kelihatan sehat, Allah panggil dahulu. Yang kedua, untuk hari ini lakukan amal yang terbaik tadi. Ahsanul amal. Bisnis spektakuler yang Allah tawarkan kita lakukan. Ya, sangat bercaruklah kepada Allah. Cari perhatian dan cari muka sama Allah. Hari ini kita lakukan. Apakah sholat malamnya, apakah sholat duanya, apakah sholat subuhnya, apakah sholat Jumatnya, apakah baca Qur'annya, apakah zikir doanya, apakah saum sunnahnya, maka itu yang terbaik lakukan. Ya. Kemudian yang ketiga untuk hari ini hijrah. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang salah, minal jahiliyah dan Islam, dari jahil kepada Islam, hijrah. Minal syirku ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Minal kufri ila iman, dari kekafiran kepada keimanan. Minal haram ila halal, dari haram kepada halal. Minal batil ila haq, dari kebatilan kepada yang hak. Minal firqah ila jamaah, dari berpecah belah menjadi kepada persatuan dan kesatuan. Ini hukum Allah pasti sepakati itu. Lalu persiapkan bekal untuk akhirat. Lalu kemudian bukan ini, dahulukan akhirat. Ya, dahulukan akhirat. Dunia tidak dilupakan. Artinya bagaimana kita bisa mendahulukan akhirat? Dengan kita mengelola waktu, kita akan bisa dahulukan akhirat. Kapan waktunya sholat? Kapan waktunya baca Quran? Kapan waktunya ya ngaji? Maka itu tidak ada lagi. Wah, saya punya kerjaan. Enggak, sudah diatur. Kapan kerja kita lakukan? Maka Allah beritakan, dahulukan, carilah negeri akhirat. Tapi jangan kamu lupakan dunia. Ya, di surat Al-Qasas ayat 7. Kemudian lakukanlah perubahan perbaikan peningkatan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Jangan sampai hari ini sama. Kalau sama kita lebih. Apalagi lebih jelek, lebih mundur, maka kita akan celaka. Dan yang terakhir adalah ya, selalu berdoa kepada Allah SWT di setiap kesempatan kita ini adalah ya, untuk Allah mengampuni perbuatan zalim kita. Dengan doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berzalimi diri kami. Ya. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk dari orang-orang yang rugi. Ini yang terus kita baca. Karena kita menzalimi diri kita, kesalahan ini terus kita lakukan. Bahkan juga kadang kita menzalimi Allah. Zalim kepada Allah dan perbuatan syirik. Atau kita menzalimi orang lain, berbuat mublis ya, mencaci maki, mengejek, menghina dan yang lainnya. Maka selalu kita mohon sama Allah dengan doa kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Bapak Ibu atau sahabat, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekalipun terus diingatkan tentang masalah waktu, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar untuk mengoptimalkan, memaksimalkan waktu sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap tarikan nafas kita, benar-benar waktu yang kita lalui itu mempunyai sebuah nilai yang terbaik. Bahkan kita selalu melakukan ahsanul amalan, yaitu amal yang terbaik.
Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Benar dan bohong dan ragu, salah dari saya mau minta maaf dan saya ucapkan terima kasih, syukur dan terima kasih atas fokus dan perhatiannya dalam kajian pada malam hari ini. Semoga berkah dan rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Saya serahkan kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya berdoa untuk Alhamdulillah.